Kami bersyukur Tuhan, kami bisa beribadah Tuhan. Walaupun dimanapun kami beribadah Tuhan pada hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, saat kami beribadah Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kuasa-Mu nyata Tuhan atas setiap kami dalam beribadah Tuhan. Terkhususnya pada kondisi seperti ini Tuhan, biarlah kuasa-Mu nyata Tuhan atas seluruh dunia Tuhan, atas Indonesia kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau layakkan kami untuk hadir dalam hadirat-Mu Tuhan. Engkau mengampuni segala dosa-dosa kami yang telah kami berbuat dalam seminggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih.
kami siap memuji-Mu Tuhan lebih lagi dengan sorak-sorai dan rasa syukur kami Tuhan atas Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji nama-Mu Tuhan lebih lagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Biarlah yang di rumah tetap sukacita ya saudara. Amin. Haleluya. Kita mau terima sukacita dari Tuhan Yesus. Kasih
Tuhan, kami tetap setia kepada-Mu, Yesus. Haleluya. Kami mau mengikuti semua panggilan-Mu. Dan kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, Yesus. Mari bersama-sama katakan, Bapa Engkau mengenalku.
kasih Tuhan. Saya benar-benar kasih Tuhan untuk berdoa firman Tuhan. Haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan. Kau Allah yang kami tinggikan, Kau Allah yang kami sembah. Kau adalah Tuhan Yesus Juru Selamat kami, yang kami muliakan dan kami agungkan. Oh haleluya. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tanamkan di dalam hati kami masing-masing. Urapi kami, jamah kami Tuhan. Oh haleluya. Untuk Bapak Gembala kami yang akan menyampaikannya, Kau menjamah, mengurapi dengan kuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, Kau adalah baik dan kami mau mendengarkan, duduk diam, dan kami akan lakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur pagi hari ini kita bisa kembali untuk beribadah kepada Tuhan, sekalipun dalam suasana yang berbeda, di tempat yang mungkin Bapak Ibu berbeda pula, di rumah masing-masing. Tapi kita percaya hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat. Amin. Kita tetap bisa merasakan hadirat Tuhan. Kita tetap bisa merasakan bahwa Tuhan itu sangat baik dan Dia mengasihi kita semua yang hadir, ya, yang mengikuti ibadah pagi ini. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita tentang berpikir seperti Kristus, ya. Dan kita sudah sampai pada minggu yang ketiga. Selama 3 minggu terakhir ini kita sudah membahas 3 perkara penting dalam gereja, ya. Dan hari ini adalah pembahasan yang ketiga. Tema firman Tuhan pada pagi ini berjudul bukan pemilik tetapi pengelola, ya. Sekali lagi mari kita ucapkan sama-sama. 1, 2, 3. Bukan pemilik tetapi pengelola, ya. Dan selama 3 minggu ini kita sudah belajar. Yang pertama, 2 minggu yang lalu kita belajar bukan orang asing atau pendatang. Kemudian minggu yang berikutnya kita belajar menjadi pemain, bukan penonton. Dan minggu ketiga ini kita belajar bukan pemilik tapi pengelola, ya. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, apa yang akan kita pelajari dari tema ini? Saya mengajak kita semuanya melihat di dalam kitab suci kita. Buka Alkitab saudara di Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-14. Dari judulnya saja saya percaya ibu bapak saudara pasti tahu ceritanya tentang apa ini, ya. Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30, ya. Saya baca pelan-pelan, ya. Ibu bapak menyimak. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. 16. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat,
aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Berikutnya, lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. 2 begini ya. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Berikutnya, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah itu kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kenapa saya harus baca penuh ayat ini, perikop ini? Karena supaya Bapak Ibu saudara mengerti apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki bagi kita sebagai gerejanya, bagi kita sebagai orang percaya. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah bukan pemilik tetapi pengelola. Apa yang dimaksud dengan pengelola di sini? Pengelola di sini dalam kehidupan kita gereja itu seringkali disebut dengan istilah penata layanan. Ya, penata layanan. Nah, orang yang melakukan penata layanan disebut penata layan. Ya. Atau dalam kehidupan sehari-hari kita sering menyebutnya dengan istilah pengelola. Kita ini adalah pengelola yang Tuhan percayai. Sejak semula ketika manusia diciptakan di Taman Eden, di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 28, Bapak Ibu bisa melihat di Alkitab masing-masing bahwa sejak semula Allah menjadikan manusia itu sebagai pengelola, penata layan. Manusia diberi kepercayaan, manusia diberi mandat oleh Allah. Firman-Nya berkata, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Di sini kita melihat bahwa sejak semula manusia diciptakan Allah, Allah sudah menempatkan manusia itu sebagai pengelola. Bahkan di Taman Eden, Allah memberi tugas kepada manusia pertama itu untuk apa? Mengusahakan Taman Eden itu. Ini yang disebut dengan penata layanan, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan melihat dari kisah perumpamaan talenta ini, apa yang akan kita pelajari Bapak Ibu tentang penata layanan. Dan posisi kita sebagai orang percaya, siapapun kita, ini adalah penata layan. Apa yang harus kita kelola dari hidup ini? Apa yang harus kita kerjakan setelah kita diselamatkan, setelah Bapak Ibu Saudara menjadi umat pilihan Tuhan? Ternyata ada tugas yang menanti kita.
Setelah kita diselamatkan, kita tidak hanya dipanggil untuk selamat dan menikmati kerajaan surga pada akhirnya nanti. Tetapi Tuhan katakan selama engkau ada di bumi, ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Ada sesuatu karya yang harus kita kerjakan di hadapan Tuhan. Dan oleh karena itu kita harus sadar siapa kita, bagaimana kita mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, ada 3 aspek ya, 3 aspek hidup yang harus dikelola. Tolong dibantu, 3 aspek hidup yang dikelola. Yang pertama adalah waktu, yang kedua adalah talenta, langsung lompat saja. Yang ketiga adalah harta. Jadi ada 3 aspek hidup kita yang harus kita kelola. Yang pertama adalah waktu, talenta, harta. Tuhan sang pemilik waktu. Tuhan itulah yang memiliki harta. Sedangkan hamba, ketiga hamba itu adalah sang pengelola. Apa yang dikelola? Yaitu harta yang dititipkan oleh tuannya kepadanya. Betul? Dan bagaimana dia mengelolanya? Dia harus mengelola itu sesuai dengan talenta yang diberikan tuannya kepada dia. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketiga hamba tersebut mendapatkan waktu, harta, dan talenta dari tuannya. Ya. Yang membedakan ketiganya bukanlah soal waktunya sama, ya kan? Yang membedakan adalah jumlah talentanya. Ada yang diberi 5, ada yang diberi 2, ada yang diberi 1. Sekalipun yang dapat 1 talenta, kalau kita lihat ya, 1 talenta itu nilainya adalah senilai dengan 6.000 dinar, 3.000 dinar, maaf. 3.000 dinar itu sama dengan 6.000 shikal. Ini sesuatu hal yang berharga Bapak Ibu. Tuannya ini tidak main-main. Dia mempercayakan hartanya kepada ketiga hambanya dengan sungguh-sungguh. Dan kenapa dia membedakan ketiga hambanya itu? Alkitab mencatat Tuhan itu memberikannya sesuai dengan kesanggupan. Masing-masing kita diberi Tuhan kepercayaan untuk mengelola apa yang Tuhan titipkan kepada kita, yaitu waktu. Waktu itu berbicara tentang kesempatan. Bukan waktu 24 jam sebenarnya, kronos, tapi kesempatan. Ada satu lagu yang terkenal, hidup ini adalah kesempatan. Apa yang kita sudah kerjakan dengan hidup yang adalah kesempatan ini? Kita tidak tahu kapan kita selesai. Hari-hari ini sekitar kita banyak orang mengalami ketakutan, betul? Kekhawatiran, ya kan? Yang biasanya jarang cuci tangan, sekarang mulai sering-sering cuci tangan. Ya. Yang biasanya mungkin jarang mandi, akhirnya hari-hari ini sering mandi. Yang biasanya jarang-jarang ganti baju, suka gantung-gantung pakaian di kamar, sekarang pakaian diturunkan semua gitu. Kenapa saudara? Ada satu yang ditakuti, yaitu apa? Corona. Nah, semuanya, apalagi berita di media sosial, wah, setiap hari terjadi apa? Peningkatan yang signifikan. Wah, membuat keterjukan. Bagi kita orang percaya, Yesus sudah mengingatkan 2000 tahun yang lalu di Matius pasal 24. Akan datang masa yang sukar, betul? Akan datang masa yang sulit, masa yang sukar. Dan ini belum akhir, ini baru permulaannya. Ini belum apa-apa bagi kita. Berarti akan ada satu kesusahan yang lebih besar lagi. Ya, seperti itulah. Tapi mari kita sebagai orang percaya seperti perumpamaan talenta ini. Kepada kita diberikan sebuah kesempatan hidup, waktu yang sama, kesempatan yang sama untuk hidup. Soal Anda dan saya hidup berapa tahun, itu tidak penting sebenarnya.
Yang penting itu apa yang kita lakukan selama kita hidup. Yesus hidup hanya sampai umur 33 tahun. Betul? 33 tahun. Saya masih lebih tua daripada Yesus. Ya kan? Boris masih lebih tua. Apalagi Basiti lebih tua dari Yesus. Ya kan? Ya kan? Ya. Tapi bagaimana kita menjalani hidup itu yang lebih penting. Apa yang kita lakukan selama hidup ini? Apakah kita hanya sibuk dengan urusan kita sendiri, persoalan kita sendiri, sampai kita melupakan kepentingan kerajaan Allah? Ya. Ini yang pertama, waktu. Masing-masing saudara harus mengelola waktumu dengan baik. Hidupmu adalah kesempatan, kelola dengan baik. Jangan disia-siakan. Yang kedua adalah harta. Harta ini berbicara tentang kekayaan, bisa bicara tentang materi, benar. Juga bicara tentang uang. Wah, ini Pak Gembala ini ada angin apa ini kok ngomongin soal duit? Apa gereja sedang butuh duit? Ya, tidak ada gereja tidak butuh duit. Ya, masa bayar listrik pakai iman, ya kan? Beli kreolin pakai iman, tidak bisa. Semuanya butuh uang. Tetapi saya mau sampaikan pagi ini tentang harta. Itu tidak bicara tentang uang semata-mata, tapi ini bicara tentang kepemilikan. Seringkali kita itu merasa memiliki sesuatu, dan karena kita merasa memiliki sesuatu di dunia ini, kita lupa bahwa sebenarnya apa yang saudara dan saya miliki hari ini itu bukan milikmu, itu adalah milik Tuhan. Ada mobil baru lewat di jalan, ditulis property of Jesus, belong to Jesus. Keserangan seret presiden sopirnya mudeng ngamuk-ngamuk. Kamu tahu ini mobil baru ini, padahal tulisannya property of Jesus. Harusnya kalau dia sadar bahwa mobil ini milik Tuhan, bukan milik dia, dia hanya memakai saja, betul, mengelola berkat Tuhan. Kesenggol sidik, keserempet sidik. Harusnya dia tetap, Tuhan terima kasih. Kita kan tetap bisa mengucap syukur, ya kan? Gak moreng-moreng saudara. Nah, gak cocok sama sekali ya. Seringkali kita tuh terlalu merasa memiliki apa yang kita bisa raih. Padahal sesungguhnya harta kita itu adalah titipan Allah. Itu adalah kepercayaan yang Allah berikan. Kita tidak berhak atas apa yang kita merasa miliki. Bahkan nyawa kita pun dibanding dengan keselamatan jiwa yang Tuhan Yesus janjikan, itu masih apa? Tidak ada artinya. Betul? Halo? Betul? Ya. Makanya kenapa rasul-rasul 12 murid Tuhan, 11 murid Tuhan lah, yang satu kan tereliminasi, semuanya rela mati dalam keadaan yang sangat tragis. Semuanya mati syahid, mati. Tapi kata kita sebagai orang percaya zaman masa kini, kita gak rela kalau sesuatu yang kita merasa miliki diambil, lalu diperuntukkan untuk kemuliaannya. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, sudahkah kita menjadi pengelola yang baik? Apa yang Tuhan percayakan kepada kita, itu harus kita pakai untuk kepentingan kerajaan Tuhan. Amin. Termasuk harta kita, sesuatu yang berharga. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jangan sampai itu terjadi. Oleh karena itu, kalau kita mau memberi untuk Tuhan, berkorban bagi pekerjaan Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan, ayo. Kalau kau diberi kemampuan, dukunglah dengan sepenuh hati. Amin. Hari ini gereja dituntut untuk berdiri dengan situasi yang ada. Doakan saudara, kalau kita ada rencana untuk menggarap dana, kita tunjukkan kepedulian terhadap situasi yang sedang terjadi hari-hari ini, supaya Tuhan campur tangan. Yang terakhir, talenta. Masing-masing kita dipercaya talenta. Apa talenta itu? Kemampuan, potensi. Setiap kita punya potensi dalam diri kita, kemampuan yang bisa kita kelola, kekuatan yang bisa kita kelola dengan baik
untuk kepentingan kerajaan Allah. Jangan ketika kita masih sehat, masih kuat, kesempatan untuk melayani, kesempatan untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan, kita sia-siakan. Baru lulus kena stroke, bisa untuk menceng-menceng ini baru, Pak Pendeta aku mau pelayanan. Kelas ya. Gak ketok baru, aku mau pelayanan. Sering terjadi saudara. Banyak baik orang muda maupun orang dewasa menyanyiakan kekuatan yang Tuhan beri. Firman Tuhan berkata, mari kita mengasihi Tuhan tidak hanya dengan segenap hati, jiwa, tetapi juga dengan segenap kekuatan kita. With your strength. Anak-anak muda, gunakan kekuatanmu untuk kemuliaan Tuhan. Jangan kau habiskan masa mudamu, kekuatanmu, energimu selagi kamu muda itu hanya untuk kepuasan dirimu sendiri. Mikir, masa mudamu itu cuma satu kali. Ketika kau sia-siakan masa mudamu, tidak akan pernah terulang kembali. Yang ada apa? Penyesalan. Ada satu siswa saya putus sekolah dari sekolah kami, tidak sampai tamat. Kelas 2 SMP dia harus dikeluarkan karena saking pintarnya anaknya, ya, gitu kan. Jadi kami harus kembalikan kepada orang tua. Kami sekolah tidak bisa mendidik dia. Mohon bapak ibu sendiri yang mendidik anak ini. Ya, kelas 2 SMP. Akhirnya dia tidak sekolah. Tiba-tiba datang ke sekolah, Pak, gimana caranya saya dapat ijazah SMP? Saya menyesal. Kenapa dulu waktu saya SMP saya kok nakal? Penyesalan itu selalu ada di belakang. Anak muda, remaja, jangan kau pernah sia-siakan masa muda. Demikian juga yang berkeluarga, jangan pernah juga sia-siakan keluargamu, istrimu, suamimu, ya kan? Berperanlah, berfungsilah dengan baik di dalam rumah tanggamu. Terutama juga yang baru memulai kehidupan rumah tangga yang baru, ya, pengantin baru, ya. Ayo bina yang baik gitu ya, dijaga gitu kan. Nah, jadi saudara dikasih Tuhan, masing-masing kita punya talenta dan mari kita kembangkan itu. Kemampuanmu, apa yang kau bisa kerjakan, Tuhan kerjakan. Banyak orang Kristen bisa nyanyi, berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Tugas yang mana? Sementara kita ini gagal di situ, saudara. Mari pagi ini lewat perumpamaan talenta kita belajar bahwa kita ini bukan pemilik, tapi pengelola. Dan satu waktu nanti ketika anak manusia datang kedua kalinya, dia akan minta pertanggungjawaban dari setiap kita. Apa yang sudah kita kerjakan dengan talenta, dengan waktu, dengan harta yang Tuhan kerjakan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pagi hari ini Bapa. Firman-Mu mengingatkan kami. Firman-Mu mengajar kami. Bahkan mungkin Firman-Mu pagi ini menegur setiap kami. Betapa seringkali kami seperti hamba yang ketiga. Tuhan percayakan kepada kami talenta, namun kami sia-siakan. Tuhan percayakan kepada kami waktu dan kesempatan, namun kami sia-siakan. Tuhan percayakan kepada kami harta yang berharga pada kami, namun kami sia-siakan Tuhan. Betapa kami seringkali lalai Tuhan, sebagai pengelola, sebagai penata layang di hadapan Engkau. Kami bukan pemilik kehidupan. Engkaulah yang memiliki kehidupan kami. Segala yang kami miliki, segala apa yang kami bisa, segala apa yang bisa kami raih hari ini, pencapaian tertinggi dalam hidup kami, prestasi tertinggi dalam hidup kami, itu sebenarnya bukan dari kami, tapi Engkau Tuhan.
itu milikmu. Karena sesungguhnya hidup kami sudah dibeli oleh Kristus dengan darah yang mahal. Kami sudah ditebus dari cara hidup kami yang sia-sia. Dan hidup kami ini adalah milik-Mu Tuhan. Biarlah kami jemaat-Mu menyadari hal ini, supaya kami sadar dan tidak pernah menyia-nyiakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Kalau hari ini kami hidup, biarlah kami hidup untuk Engkau. Kalau hari ini kami bisa bekerja, biarlah kami bekerja untuk kemuliaan. Kalau hari ini kami bisa melayani, biarlah seluruh pelayanan yang kami lakukan bukan untuk kemegahan diri kami, bukan untuk popularitas diri kami, tapi kami melayani untuk menyenangkan hati Tuhan. Sehingga ketika kelak Engkau datang kedua kalinya Tuhan Yesus, kami kedapatan seperti hamba yang telah mengelola talenta itu dengan baik. Kami akan dapat upah. Kami akan mendapatkan pujian dan penghargaan dari Engkau sebagai hamba yang baik dan setia. Inilah yang menjadi kerinduan hati kami Tuhan. Biar kami memiliki pikiran seperti Kristus. Selama hidup di dunia ini Dia mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Bapa perintahkan kepadanya, sampai selesai di atas kayu salib. Biar kami juga seperti hamba-Mu Rasul Paulus, selama hidup di dunia ini, setelah dia bertobat 10 tahun, dia mengerjakan tugas pelayanannya dengan begitu luar biasa. Misi penginjilan bisa terlaksana mulai dari Asia kecil, bahkan sampai ke Eropa Tuhan. Hamba-Mu telah berhasil menjadi seorang penata layan yang baik. Kami mau Tuhan seperti mereka semua. Dan biarlah Kau memampukan kami Roh Kudus untuk menjadi jemaat Tuhan yang bertumbuh dewasa, jemaat Tuhan yang semakin kuat. Sekalipun ada banyak goncangan hari-hari terjadi, kami mau Tuhan tetap hidup melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati setiap kami yang sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara. Baik saudara, saya akan menyampaikan warta jemaat Gereja Elim Tabernakel Kemenangan Iman Surabaya. Karena situasi keadaan yang sedang terjadi, Bapak Ibu sendiri sudah ketahui dan paham betul, maka peribadatan di gereja kita sama seperti yang dilakukan oleh gereja-gereja pada umumnya, dan kita juga mengikuti himbauan dari pemerintah, kepolisian, dan juga ARAS Gereja Nasional. Maka ibadah kita laksanakan secara streaming ataupun juga offline ya siaran tunda ya. Yang saudara saksikan pada pagi ini itu adalah siaran tunda saudara ya. Tetapi walaupun ibadah seperti ini tidak akan mengurangi esensi ibadah itu sendiri. Amin. Ya, kita tetap bisa beribadah dimanapun kita berada, tetap kita bisa berkomunikasi lewat teknologi yang Tuhan sediakan. Demikian juga dengan komunitas-komunitas yang ada, baik itu komunitas youth ya, maksimalkan penggunaan media sosial untuk komselmu. Youth sudah membentuk komsel ya, mereka sudah pakai aplikasi dan nanti akan dikerjakan dan akan dilaksanakan, akan video conference ya lewat kelompok-kelompok kecil yang ada. Demikian juga untuk kaum wanita ya. Saya mengharapkan kaum wanita juga tidak mau ketinggalan ya. Ibu-ibu kan sekarang canggih-canggih ya. Pegangannya tidak hanya sotil dan uleg-uleg, tapi juga HP saudara ya. Bahkan masak pun ditemani oleh HP. Setelah masak, hidangannya jadi di foto, jadi HP yang menemani ya. Nah gitu kan. Jadi ibu-ibu jangan mau kalah. Nah sekolah minggu juga lewat Superbook juga menyediakan media untuk ibadah anak. Intinya selama kondisi masih belum memungkinkan,
kita akan gunakan seluruh fasilitas yang Tuhan sediakan ya untuk tetap beribadah. Dan sambil kita berjaga-jaga dalam doa, pesan saya sebagai gembala, Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat semuanya dan ikuti anjuran dari pemerintah ya. Itu semua demi kebaikan kita semua ya. Itu saja warta jemaat ya. Untuk minggu depan kita akan menyaksikan juga ibadah secara offline seperti ini. Bapak Ibu bisa beribadah di rumah masing-masing ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan doa berkat ya. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah menyertai ibadah kami malam hari ini. Dan kami percaya berkat Tuhan tercurah limpah atas setiap kami. Engkau tak pernah meninggalkan. Engkau adalah gembala kami yang baik. Engkaulah Tuhan tempat perlindungan kami yang teguh. Engkaulah benteng pertahanan kami yang kokoh. Tidak ada satupun yang bisa menggoncangkan kerajaan-Mu Tuhan. Dan kami menaruh pengharapan kami kepada Allah yang tidak tergoncangkan. Sekalipun kondisi dunia sekitar kami sedang bergoncang hari-hari ini, tapi biarlah umat-Mu, umat yang mengenal Allahnya, akan tetap kuat dan akan bertindak seperti apa yang Tuhan firmankan. Dan hamba percaya Tuhan, seluruh jemaat-Mu, Gereja Elit Tabernakel Kemenangan Iman, dimanapun kami berada, apapun keadaan kami saat ini, Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Engkau menghibur kami, Engkau memberikan ketenangan dalam jiwa kami, Engkau memberikan kami kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu. Engkau memberikan kami hikmat untuk mengatasi setiap persoalan-persoalan dalam kehidupan kami Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Curahkan berkat Tuhan limpah atas setiap hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, seluruh jemaat-Mu berada dalam perlindungan-Mu. Roh, jiwa, dan tubuh kami terpelihara sempurna di hadapan Engkau sampai Tuhan datang kedua kalinya. Dan kalau sebentar kami akan tutup ibadah kami Tuhan, biar Engkau curahkan berkat-Mu atas setiap kami. Engkau curahkan berkat Tuhan atas bangsa kami Indonesia di dalam nama Yesus. Berkat pemulihan Kau nyatakan atas bangsa kami, mulai dari Sabang sampai Merauke, ujung timur, barat, utara, selatan, di dalam nama Yesus. Oh, kami meminta berkat Tuhan atas tempat-tempat di dalam nama Yesus, seluruh pelosok-pelosok yang ada di Indonesia. Oh, kami percaya Kau tidak akan membiarkan bangsa kami Tuhan. Kau akan memberikan kekuatan kepada bangsa kami untuk melewati setiap proses yang sedang terjadi. Berikan hikmat kepada Bapak Presiden kami untuk mengatasi setiap Tuhan persoalan yang sedang terjadi atas bangsa ini, terutama persoalan yang terkait dengan wabah pandemik ini Tuhan. Kami percaya tenaga kesehatan, para medis, para dokter yang saat ini sedang berjuang, Tuhan Kau memberkati mereka di dalam nama Yesus. Berikan perlindungan-Mu, kesehatan yang daripada Tuhan menyertai mereka, supaya tidak jatuh korban lagi di dalam nama Yesus. Setiap obat-obatan yang dibutuhkan, juga perlengkapan yang diperlukan, di dalam nama Yesus Engkau Allah menyediakan. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya bangsa kami bisa melewati krisis ini dengan baik Tuhan, dan kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas negeri ini. Kota kami Surabaya ada dalam genggaman-Mu Tuhan. Kami percaya memberikan hikmat kepada Ibu Wali Kota kami dengan setiap langkah-langkah yang dia tempuh untuk menyehatkan kota ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya Tuhan, melalui hamba-Mu Tuhan, biar Kau berikan kesehatan, kekuatan, perlindungan Tuhan hamba-Mu Ibu Risma, sehingga Tuhan kota Surabaya tetap menjadi kota yang sehat, kota yang aman, kota yang tentram, kota yang sejahtera. Kami warga penduduk di kota Surabaya ini, kami menikmati perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kalau sudah kami akan melakukan aktivitas kami yang lain, biarlah Tuhan mencurahkan berkat-Mu atas setiap kami di tempat di mana kami berada. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, terimalah berkat, anugerah, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, sumber segala kasih karunia, menyertai hidupmu mulai malam ini, pagi ini, sampai selama-lamanya.
Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin.